Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai waktu konsolidasi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai besar penurunan konsolidasi. Sekarang kita membahas mengenai besar penurunan konsolidasi pada waktu yang ditentukan atau waktu tertentu. Baiklah. Menurut Terzaghi, beliau mengatakan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengamati waktu konsolidasi. Yang pertama adalah lapisan tanah itu berupa tanah lempung, bersifat homogen. Kemudian lapisan tanah dalam kondisi jenuh air. Kemudian kemampatan yang terjadi ini hanya akibat perubahan volume saja. Dan kemampatan yang terjadi atau penurunan yang terjadi itu searah dengan beban yang bekerja. Kemudian ada koefisien konsolidasi, ini dihitung untuk menghitung konsolidasi atau nilai CV bernilai tetap atau konstan selama proses konsolidasi berlangsung. Kemudian permeabilitas tanah mengikuti hukum Darcy. Dan inilah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghitung waktu konsolidasi. Ini proses konsolidasi primer. Kita lihat ini penurunan pada step awal, proses, dan akhir. Kemudian untuk pada step awal, di sini ada beban Q, pada awal itu penurunan sama dengan 0. Pada waktu proses ini termasuk pada proses konstruksi, ini penurunan disebut ST. Penurunan konsolidasi pada waktu T. Dan pada step akhir, inilah yang disebut penurunan konsolidasi. Setelah selesai masa konstruksi, inilah yang terjadi penurunan konsolidasi. Untuk waktu, S0 ini terjadi pada waktu mula-mula. Proses ini terjadi pada waktu tertentu atau yang ditentukan nantinya. Dan pada step akhir, ini waktu pada konsolidasi, waktu konsolidasi. Dan untuk tegangan, di sini pada step awal, tambahan tegangan ini sama nilainya dengan tekanan air pori. Dan pada proses itu tekanan air pori semakin berkurang. Jadi ditambah tambahan tegangan efektif. Kemudian pada step akhir, pada step sudah masuk konsolidasi, itu tambahan tegangan, tekanan air pori mulai hilang dan sama dengan tambahan tegangan efektif. Dan pada saat proses, ada yang namanya derajat konsolidasi atau U. Ini U-nya sama dengan 0%. Ini digunakan untuk nanti menghitung waktu konsolidasi. Dan pada proses, ini ST. ST ini adalah penurunan pada waktu yang ditentukan per SC, ini penurunan konsolidasi dikali 100%. Dan pada step akhir, derajat konsolidasi itu 100%. Lama proses konsolidasi, ini rumusnya adalah TC. TC sama dengan TV dikali H kuadrat DR per CV. Di mana nilai TC itu adalah waktu konsolidasi, kemudian CV itu adalah koefisien kecepatan konsolidasi, HDR itu adalah tebal lapisan yang terkonsolidasi, dan TV adalah faktor waktu. Ini tergantung pada derajat konsolidasi primer. Dan nanti yang masing-masing koefisien ini bakal kita jelaskan. Oke, di sini ada rumus TC, ini waktu konsolidasi. Kita lihat satu persatu koefisiennya. Yang pertama H kuadrat DR, itu yaitu tebal lapisan tanah lempung. Di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, tanah lempung ini, di atas tanah lempung itu ada lapisan tanah tembus air, seperti tanah pasir, lanau. Kemudian yang di bawahnya ada lapisan tembus air. Kita tahu bahwa konsolidasi itu adalah keluarnya air dari pori tanah yang menyebabkan volume berkurang. Nah, air yang di dalam tanah lempung ini bisa mengalir ke atas dan ke bawah karena tanah yang berada di atas dan di bawah tanah lempung itu tembus air. Jadi bisa mengalir ke atas dan bisa mengalir ke bawah. Diketahui ketebalan tanah lempung ini adalah HC. Maka nilai HDR-nya di sini sama dengan, karena bisa mengalir ke dua arah, itu sama dengan setengah
HC. Itulah nilai HDR-nya jika kondisinya seperti ini. Ini dinamakan two-way drainage. Bisa mengalir dua arah, atas dan bawah. Kemudian yang kedua, ini juga ada tanah lempung. Kemudian di atasnya ada tanah tembus air, pasir atau lanau, dan di bawahnya ada lapisan kedap air. Lapisan kedap air ini maksudnya adalah tanah rock atau batuan. Batuan itu tidak bisa ditembus oleh air. Maka tanah lempung di sini, air yang ada pada tanah lempung hanya bisa mengalir ke atas saja. Nah, di sini tanah lempung diketahui setebal HC, maka HDR-nya di sini sama dengan HC karena dia hanya mengalir satu arah. Itu yang dinamakan one-way drainage, hanya satu arah aliran. Kemudian yang ketiga, kebalikan dari yang di tengah ini. Ini lempung, ada di atas lapisan kedap air, kemudian di bawahnya tembus air, maka air bisa mengalir ke arah bawah. Dan ini nilai HC, maka HDR-nya sama dengan nilai HC. Disebut juga one-way drainage. Inilah maksud H kuadrat DR itu di sini. Oke, yang kedua di sini kita lihat nilai CV, nilai koefisien konsolidasi. Di sini ada 3 metode untuk menentukannya. Yang pertama yaitu metode logaritma waktu menurut Cassagrande atau logarithm of time method. Di sini nilai CV itu sama dengan 0,197 dikali H kuadrat DR per T50. H kuadrat DR ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian menurut Taylor atau square root of time method, ini CV di sini sama dengan 0,848 H kuadrat DR per T90. Di mana nilai T50 dan T90 itu adalah waktu yang diperlukan untuk tercapainya waktu 50% dan 90% dari pengujian sampel di laboratorium. Jadi di sini T50 ini adalah waktu tercapainya konsolidasi 50% dan T90 adalah waktu tercapainya konsolidasi 90%. Dan kemudian pada persamaan Terzaghi, kita bisa memakai nilai CV ini sama dengan K per gamma W kali MV, di mana MV di sini adalah AV per 1 ditambah AV. MV itu adalah koefisien volume kompresibilitas, dan AV itu adalah koefisien kompresibilitas. Dan di mana AV itu sama dengan delta E atau delta angka pori per tambahan tegangan efektif. Itu dia untuk koefisien konsolidasi. Oke, berikutnya adalah nilai TV, yaitu nilai faktor waktu. Di sini ada grafik time factor atau faktor waktu versus degree of consolidation. Ini dinyatakan dengan lambang U dalam persen. Ini terdapat dua rumus di sini. Untuk derajat konsolidasi 0 sampai 60%, 0 sampai 60% di sini kita gunakan rumus pi per 4 dikali U persen per 100 dikuadratkan. U persen di sini adalah 0 sampai 60%, tergantung yang ditanyakan nantinya. Kemudian untuk U lebih dari 60% di sini, maka nilai TV ini sama dengan 1,781 kurang 0,933 log 100 kurang U persen di sini. Oke. Atau kita juga bisa menggunakan tabel di sini. Ini U 0 sampai 100% dan nilai TV-nya sudah dihitung otomatis di sini. Jadi kita tinggal menggunakan nilai TV yang ada. Oke ya. Jadi ada dua pilihan, bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan tabel. Oke, kita lihat sebuah contoh soal di sini. The time required for 50% consolidation of a 25 mm thick clay layer drained at both top and bottom in laboratory is 3 minutes 15 seconds. Jadi waktu yang diperlukan untuk konsolidasi 50% ya.
Jadi di laboratorium, di sini ada sampel tanah lempung atau clay. Ini diberikan beban tertentu. Ini ketebalan tanah clay-nya itu 25 mm. Nah, di sini waktu untuk mencapai konsolidasi 50% itu sama dengan 3 menit 15 second, 3 menit 15 detik. Pertanyaannya adalah how long in days will it take for a 2 meter thick clay layer of the same clay in the field under the same pressure increment to reach 50% consolidation. Jadi kondisi tanah di laboratorium ini sama dengan kondisi tanah di lapangan. Tapi bedanya adalah pada di lapangan ini tanahnya adalah tanah clay, tanah lempung. Di sini di atasnya itu adalah tanah pasir, sand layers at present at the top and bottom of the clay layer. Dan pada tanah di bawahnya itu adalah tanah clay. Jadi ada aliran atas dan ada bisa mengalir ke atas dan mengalir ke bawah. Nah, di sini. Kemudian ketebalan tanah clay di lapangan itu 2 meter. Maka bisa kita ketahui nilai HDR-nya itu setengah dikali 2 karena bisa mengalir ke dua arah. Maka pertanyaannya adalah berapa T 50% di lapangan. Jadi kalau di laboratorium waktu untuk mencapai konsolidasi 50% yaitu 3 menit 15 detik. Jadi pertanyaannya berapa kalau misalnya ini di lapangan? Oke, kita lihat jawabannya. Rumusnya adalah CTC sama dengan TV H kuadrat DR per CV. Maka kita bandingkan di sini nilai waktu pada laboratorium per H kuadrat DR di laboratorium dan di lapangan. Waktu yang di laboratorium itu dibutuhkan 3 menit 15 second atau kita jadikan detik itu 195 second. Kemudian sedangkan H kuadrat DR-nya, HDR-nya itu 0,025 meter per 2. Itu drainage ya, meter kuadrat. Dan sedangkan di T-field-nya ini belum diketahui di sini. Dan HDR-nya yaitu 2 per 2 meter kuadrat. Maka untuk di lapangan kita kali silang itu sama dengan 1.248.000 second atau detik. Maka kita bulatkan menjadi 15 hari. Jadi waktu yang diperlukan konsolidasi 50% di lapangan itu sama dengan 15 hari. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa menghitung waktu konsolidasi 60%, 70%, bahkan sampai waktu konsolidasi 100% di sini. Kalau misalnya waktu konsolidasi 100% itu berarti tekanan air pori itu sama dengan 0. Sedangkan di sini waktu konsolidasi 50%, maka masih ada tekanan air pori 50% lagi di sini. Oke, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada for normally consolidated laboratory clay specimen. Jadi adalah tanah lempung, sampel tanah lempung di laboratorium dengan terkonsolidasi normal. Drain on both sides, jadi mengalir di dua arah, atas dan bawah. Dengan tegangan efektifnya sama dengan 150 kN per meter kuadrat. Dan nilai E0-nya atau angka porinya adalah 1,1. Dan nilai tegangan efektif ditambah tambahan tegangan berarti itu 300 kN per meter kuadrat. Dengan nilai E-nya atau angka pori itu 0,9. Sedangkan tebal clay specimen-nya itu 25 mm. Dan time for 50% consolidation-nya atau waktu untuk mencapai 50% konsolidasi itu sama dengan 2 menit. Pertanyaannya adalah tentukan hydraulic conductivity dalam menit pada tanah lempung. Kemudian yang kedua, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai konsolidasi 60% jika ketebalan tanah lempungnya adalah 1,8 meter lempung di lapangan. Jika drain on one side. Jadi kalau di laboratorium itu mengalir dua arah, kalau yang di lapangan ini mengalir hanya satu arah saja.
Oke, kita langsung lihat penyelesaiannya di sini. Determine the hydraulic conductivity dalam menit. Hydraulic conductivity itu disebut juga dengan nilai permeabilitas. Jadi hitung nilai permeabilitas tanah pada tanah lempung dalam menit. Di sini rumus CV, rumusnya adalah CV sama dengan K per gamma W dikali dengan MV. Yang ditanya di sini adalah ini dia hydraulic conductivity atau nilai permeabilitas tanah. Ini nilai K ini rumusnya, kalau kita balikan rumusnya ini sama dengan CV dikali MV dikali gamma W. Nilai CV kita belum tahu, belum punya. Nilai MV juga belum ada. Dan gamma W sudah ada. Nilainya mutlak 9,81 kN per meter kuadrat. Maka kita gunakan rumus yang ada CV-nya. Berarti TC di sini sama dengan TVH kuadrat DR per CV. Kita bisa hitung CV ini dengan menggunakan rumus ini. TC waktu konsolidasi ini sudah diketahui. Ini waktu konsolidasi untuk mencapai 50% itu adalah 2 menit. Ini di laboratorium ya. Berarti 2 menit. TV-nya adalah 0,197. TV di sini bisa kita hitung berdasarkan slide sebelumnya tadi 0,9197, kemudian H kuadrat DR-nya itu adalah 25 mm dibagi dengan 2. Mengapa dikali 1000? Ini karena dijadikan ke meter di sini. Maka nilai CV sama dengan 1,53 dikali 10 pangkat 5 meter kuadrat per menit. Itulah nilai CV-nya. Kemudian sudah dapat nilai CV, kemudian MV-nya. Kita belum tahu MV-nya. MV di sini adalah AV per 1 ditambah E average atau angka pori ya. Di mana nilai AV itu adalah delta E per delta tambahan tegangan. Dan delta E di sini sama dengan 1,1 dikurang 0,9. Ini dia. Kita angka pori awal kita diketahui 1,1. Kemudian ini pada tegangan efektif ditambah tambahan tegangan, ini nilai E-nya 0,9. Maka delta E-nya adalah 0,2. Maka tambahan tegangan efektif itu sama dengan, bisa kita cari 300 dikurang 150. Jadi sama dengan 150 kN per meter kuadrat. Maka nilai MV kita sama dengan 0,2 per 150 sama dengan 1 ditambah 1,0. Average ya. Ya, rata-rata angka pori. Nah, setelah itu hasilnya adalah 6,35 dikali 10 pangkat 4 meter kuadrat per menit. Setelah itu, kita balik ke rumus yang KCV MV gamma W ini. Maka kita kalikan seluruhnya, maka nilai permeabilitas kita adalah 95,3 dikali 10 pangkat min 9 meter per menit. Itulah nilai permeabilitasnya. Jadi maksud permeabilitas di sini adalah kecepatannya. Jadi kecepatan aliran untuk pada tanah lempung ini adalah 95,3 kali 10 pangkat min 9 meter per menitnya. Itu sangat kecil. Oke, yang kedua adalah berapa lama untuk mencapai derajat konsolidasi 60% jika ketebalan tanah lempung adalah 1,8 meter. Drain on one side, hanya mengalir di satu sisi saja, di satu sisi atas atau bawah. Tetap rumusnya sama di sini, TC-nya T60 di sini yang kita harus tahu. Karena 60% konsolidasi. Maka karena drain on one side, berarti dia mengalir hanya satu arah saja. Berarti HDR-nya sama dengan 1,8 meter. Dan kemudian U sama dengan 60%. Derajat konsolidasi yang ditanya itu adalah 60%. Maka berapa T60-nya? Kita gunakan tabel. Maka U sama dengan 60%, maka TV-nya adalah 0,286. Tinggal kita gunakan saja, maka T60 sama dengan 0,286, HDR-nya sudah tahu 1,8 kuadrat, nilai CV-nya gunakan data yang di laboratorium, maka pada T60, pada
Jadi waktu untuk mencapai konsolidasi 60% yaitu 60.565 menit atau 42 hari. Kita genapkan jadi 43 hari. Nah, inilah untuk pembahasan mengenai waktu konsolidasi. Semoga bermanfaat. Yang salah, jika ada salah itu saya mohon maaf. Yang salah itu dari saya dan yang benar itu hanya dari Allah. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.